wabarakatuh. Hi there, how's life? I hope this video finds you in a great condition. Okay students, today we are going to learn about conditional sentence. But before that, let's pray together by saying basmalah and salawat Nabi. 3, 2, 1. Okay students, today we are going to learn about conditional sentence. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. What is conditional sentence for? Untuk apakah conditional sentence itu? It is used to express that the action in the result clause can only take place if a certain condition in the if clause is fulfilled. Conditional sentence digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau sebuah peristiwa di dalam result clause hanya bisa terjadi jika kejadian yang ada di dalam if clause sudah terpenuhi. Agar lebih jelas, kita akan bahas melalui contoh ya. For example, if it doesn't rain, we will come to your house. Contoh, jika hari ini tidak hujan, kami akan datang ke rumahmu. Perhatikan anak-anakku, di dalam conditional sentence ada dua kalimat. Kalimat yang diawali dengan kata if disebut dengan if clause. Sementara kalimat yang datang sesudah tanda koma disebut dengan result clause. Maksudnya adalah kami akan datang ke rumahmu merupakan suatu kejadian yang bisa terjadi hanya apabila kejadian di if clause, yakni hari ini tidak hujan, terpenuhi. Nah, karena itulah kalimat ini disebut dengan kalimat bersyarat, di mana kejadian dalam result clause hanya bisa terjadi jika kejadian di if clause sudah terpenuhi. We will come to your house, kami akan datang ke rumahmu hanya jika if it doesn't rain, hanya jika tidak hujan. Next, to let you know that there are 4 types of conditional sentences. Selanjutnya, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa tipe dari conditional sentence. Those are, yaitu zero conditional, first conditional, second conditional, and the third conditional, yaitu conditional sentence tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. But don't worry, it's gonna be simple as we are going to learn one by one. Tapi tidak perlu khawatir anak-anakku, kita akan pelajarinya dengan mudah karena kita akan pelajari satu persatu. For today, untuk hari ini, we will focus on the first conditional. Kita akan fokus pada conditional tipe 1. First conditional. Kalimat conditional sentence tipe 1. We use the first conditional to talk about things that might happen in the future or probably happened in the future. Jadi, kita menggunakan kalimat conditional tipe 1 untuk membicarakan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. For example, contoh, if I remember, I'll bring the book to school tomorrow. Jika saya ingat, saya akan membawa buku itu ke sekolah besok. Jadi, kemungkinan yang akan terjadi besok adalah jika saya ingat, maka saya akan membawa bukunya. Next, we also talk about the structures of first conditional. Kita juga akan berbicara struktur dari kalimat conditional sentence tipe 1.
Coba kita perhatikan contohnya ya nak. If I have enough money this week, I will buy a new book. Jika saya punya cukup uang minggu ini, saya akan beli sebuah buku baru. If I have enough money this week disebut dengan if clause. Nah, if clause itu terdiri dari apa? Terdiri dari kata if dan simple present. If dan simple present. Kemudian, I will buy a new book disebut dengan result clause. Ciri-cirinya diawali dengan subject plus will plus base form. Maksud dari base form adalah bahwa semua kata kerja yang datang sesudah kata will harus dalam bentuk dasar ya nak. I will buy a new book. Tidak boleh dalam bentuk yang lain. Misalnya, I will buying a new book atau I will buy a new book. Jadi cukup pakai bentuk dasar saja, yakni I will buy a new book. Next, the example of first conditional and its structure. Contoh conditional sentence yang lainnya dan juga strukturnya. If she buys a new book, she will read the new book for her little sister. Jika dia membeli sebuah buku baru, dia akan membacakan buku tersebut untuk adik perempuannya. Anak-anakku, perhatikan yang ada di if clause. If she buys. Kenapa buy-nya ditambah dengan s? Karena subjeknya adalah she, orang ketiga tunggal. Sehingga di dalam simple present, kata kerja yang datang setelah subjek she atau he atau it ditambahi dengan s. Nah, sementara di result clause, untuk kalimat yang ada di result clause, she will read. Read-nya tidak ditambah dengan s karena ingat, semua kata kerja yang datang sesudah kata will harus dalam kata kerja bentuk dasar. Jadi cukup she will read the new book. Tidak perlu ditambahi she will read atau she will reading. Bagaimana? Bisa difahami anak-anakku? Okay, now it's the time for practicing. It's gonna be very easy. You just need to complete the sentences below. If I have much money, please continue that sentence with your own ideas. If I can't meet my family in this Eid Mubarak, if I don't know the answer of this question, if she has a lot of oranges, if he doesn't join in the classroom. Okay, I will be waiting for your answer. Alright, very good students. You have done all the exercises very well. So, how is it? Conditional sentence is not that difficult. Conditional sentence is easy, isn't it? Keep in your mind that in conditional sentence there are two clauses, if clause and result clause. In if clause we use if plus simple present, and in the result clause we use will plus base form. Okay, that's all for the meeting today. See you in the next opportunity. Now, let's close this meeting by saying hamdalah and istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.